Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan dalam bentuk video apakah sistem ERP yang saat ini kita pakai aplikasi Dolibar itu membuktikan apakah efisien atau efektif dalam aktivitas di sebuah perusahaan. Nah, kali ini kita akan login dulu untuk memperkenalkan anggota-anggotanya. Nah, sebelumnya kami ini membuat usaha kafe, jadi masih perusahaan yang masih mikro begitu. Jadi di sini membernya ada 6 orang karena perusahaan mikro. Jadi salah satu anggota kami bisa memegang 2 divisi gitu. Nah, di sini ada saya sebagai pengisi suara di video ini. Kemudian ada Raffiansyah, ada Faris Budiman, ada Torik, ada Arif, dan support admin. Jadi support admin ini yang awal membangun sistem ERP buat aktivitas di perusahaannya. Nah, support admin itu yang tadi. Ini akun yang ini, support admin. Nah, kita lihat list of grupnya. Kita buat finance itu yang mengelola keuangan di area lingkup perusahaan ini. Oh iya, sebelumnya tadi kami membuat perusahaan kafe namanya Fitoterapia Cafe. Nah, Fitoterapia Cafe ini logonya ambil dari Nyonya Menir karena konsep cafe kita itu cafe jamu gitu. Jadi kan dulu mungkin berpandangan jamu itu hanya pinggiran gitu, hanya orang-orang strata ke bawah gitu. Nah, kali ini kita memodifikasi warung jamu menjadi sebuah tempat cafe gitu. Jadi bisa dinikmati oleh orang dari strata atas sampai ke bawah gitu. Nah, kita balik lagi ke user and groups. Nah, di finance ada saya sama Torik. Jadi masing-masing anggota kami tuh bisa megang 2 divisi gitu. Ini founder itu penemunya ide perusahaan kami itu Torik gitu. Ini human research, jadi sebagai care gitu, jadi care ke karyawan. Ada marketing and sales, jadi sebagai penjual dan mempromosikan produk gitu. Ada saya sama Faras. Oke, jadi menu yang kami sajikan ada wedang wubu, kemudian ada es serut orang tua, lalu beras kencur with tapioca balls. Masing-masing harga sudah include tax. Ada 12.000, 21.000, 10.000 untuk harga per itemnya. Nah,
ERP sendiri ini bisa mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi berdasarkan grafik statistik. Jadi di sini bisa lihat juga berapa orang yang memesan beras, berapa orang yang memesan wedang, berapa orang yang memesan si es serut itu. Jadi kita bisa lihat gitu data orangnya, terus statistiknya gitu, pertumbuhan pembeli gitu. Nah, di sini untuk bulan Maret 2020 ini tinggi gitu. Kita pendapatan sampai 424.000 gitu. Nanti dijelaskan di selanjutnya. Begitu. Nah, kita udah dibayar lah istilahnya. Nih, kita klik ini validate bill. Nah, udah gitu kita lihat di home apakah dia masih order atau tidak. Nah, tuh lihat di sini kita masih order. Kalau misalkan si Mas Alexnya tuh udah bayar gitu, tapi kita masih statusnya masih ini. Oh, tadi kesalahan teknis. Nah, dia udah build, langsung build orders aja. Satu build create. Nah, kita langsung ke billing karena Torik juga sebagai pengelola commerce sama. Nah, tuh draft ordersnya, ini historinya. Nah, tadi balik lagi ke billing and payment. Nah, udah gitu di customer draftnya kita konfirmasi bahwa si Mas Alek ini emang bener udah bayar gitu. Lalu karena dia mesennya satu, kuantitinya satu nih, terserah kita mau, jadi terserah si Mas Alek itu mau mesen berapa juga. Karena dia mesennya satu, ya udah satu aja. Berarti kalau misalkan dua, otomatis dia harganya juga akan bertambah, cost price juga akan bertambah. Itu. Nah, kita add aja. Oh, oh ya, sorry. Karena kita harus description yang diminta dari commerce. Nah, untuk langsung ke billing and payment, jadi kita harus dua kali gitu. Jadi nggak bisa langsung konfirmasi juga gitu. Takutnya kenapa? Takutnya ada kesalahan di tengah-tengah gitu. Kitanya asal yes aja gitu. Jadi makanya Delibar ini menyelamatkan ketelitian orang gitu. Karena kalau error sedikit langsung masuk ke sini, langsung masuk ke bank gitu. Ini kita ketik aja beres. Oke, langsung di add aja. Nah, oke.
Nah, udah. Oh, tadi kita dia ngeganda. Yes. Nah, udah dimasuk ke sini. Kita langsung aja enter paymentnya. Sebagai kalau misalkan di training buat accounting di Dolibar ini agak lama juga karena ininya nggak efisien gitu. Menunya terlalu terlalu matanya buat untuk mata orang awam tuh nggak friendly gitu. Payment tipenya, nah kita kita nggak bisa lihat si Mas Alek tuh tipe paymentnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus buka lagi ke sini ke sana tuh. Dah. Nah, jangan lupa 21 ya, 21.000 pay. Payment refill confirm page payment input for 21.000 Indonesia rupiah. Yes. Kalau no ya berarti kita ubah lagi payment amount deh. Dah. Kita klik validate. Harusnya klik yes sih. Oke, sudah beres. Tapi di sini saya kurang tahu juga sih. Dia buat ngecetak resi pembukti pembayarannya tuh di mana gitu. Soalnya di menu home untuk setup di billing and commerce itu nggak ada buat cetak resinya gitu. Nah, ini juga apa ya? Pertama kali kami pakai juga di sini nggak ada modul-modul buat kita klik buat ngelola gitu. Jadi kita harus diaktifkan satu-satu, di sini di models or application. Jadi agak ribet juga gitu. Nah, balik lagi. Tadi kita dari commerce ke billing, setting billing ke commerce lagi, ke billing lagi, terus balik lagi ke commerce lagi. Jadi agak kurang efisien buat 2 kali konfirmasi gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan pemesanan langsung confirm aja ke billing gitu. Jadi biar billing nggak ambil ke commerce lagi gitu, jadi bolak balik aja gitu, nggak apa ya maksudnya, nggak efisien aja gitu menurut kami gitu buat perusahaan sekecil kafe gitu. Jadi lama juga gitu, cuman habis gara-gara waktu nge-input data satu pesanan yang harganya 21.000 hanya assert orang tua gitu, cuman habis gara-gara itu. Jadi makanya lebih baik kalau Dolibar itu nge-input data aja gitu, nge-input apa ya, jurnal transaksi aja gitu. Jadi bukan langsung di tempat kita proses pembayaran, tapi kita lebih baik di input aja sebagai Dolibar itu sebagai jurnal harian kita buat
misalkan buat bulan Maret, bulan apa gitu. Nah, prosesnya udah build, udah selesai 21.000. Tuh balik lagi ke sini. Tuh konfirmasi lagi. Jadi begitulah. Aduh, yes. Nah, terus kelemahannya juga kalau misalkan tuh udah selesai. Kok notepad lagi ya? Ya harusnya kasnya bertambah di bank bank akun segitu. Nah, nah kita udah dibayar lah istilahnya. Nih, kita klik ini validate bill. Nah, udah gitu kita lihat di home apakah dia masih order atau tidak. Nah, tuh lihat di sini kita masih order. Kalau misalkan si Mas Alexnya tuh udah bayar gitu, tapi kita masih statusnya masih ini. Oh, tadi kesalahan teknis. Nah, dia udah build, langsung build orders aja. Satu build create. Nah, kita langsung ke billing karena Torik juga sebagai pengelola pengelola commerce sama. Nah, tuh draft ordersnya, ini historinya. Nah, tadi balik lagi ke billing and payment. Nah, udah gitu di customer draftnya kita konfirmasi bahwa si Mas Alek ini emang benar udah bayar gitu. Lalu karena dia mesennya satu, kuantitinya satu nih, terserah kita mau, jadi terserah si Mas Alek itu mau mesen berapa juga. Karena dia mesennya satu, ya udah satu aja. Berarti kalau misalkan dua, otomatis dia harganya juga akan bertambah, cost price juga akan bertambah. Itu. Nah, kita add aja. Oh, oh ya, sorry. Karena kita harus description yang diminta dari commerce. Nah, untuk langsung ke billing payment. Jadi kita harus dua kali gitu. Jadi nggak bisa langsung konfirmasi juga gitu. Takutnya kenapa? Takutnya ada kesalahan di tengah-tengah gitu. Kitanya asal yes aja gitu. Jadi makanya Delibar ini menyelamatkan ketelitian orang gitu. Karena kalau error sedikit langsung masuk ke sini, langsung masuk ke bank gitu. Ini kita ketik aja beres. Oke, langsung di add aja. Nah, oke.
Nah, udah. Oh, tadi kita dia ngeganda. Yes. Nah, udah dimasuk ke sini. Kita langsung aja enter paymentnya. Sebagai kalau misalkan di training buat accounting di Dolibar ini agak lama juga karena ininya nggak efisien gitu. Menunya terlalu terlalu matanya buat untuk mata orang awam tuh nggak friendly gitu. Payment tipenya, nah kita kita nggak bisa lihat si Mas Alek tuh tipe paymentnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus buka lagi ke sini ke sana tuh. Dah. Nah, jangan lupa 21 ya, 21.000 pay. Payment refill confirm page payment input for 21.000 Indonesia rupiah. Yes. Kalau no ya berarti kita ubah lagi payment amount deh. Dah. Kita klik validate. Harusnya klik yes sih. Oke, sudah beres. Tapi di sini saya kurang tahu juga sih. Dia buat ngecetak resi pembukti pembayarannya tuh di mana gitu. Soalnya di menu home untuk setup di billing and commerce itu nggak ada buat cetak resinya gitu. Nah, ini juga apa ya? Pertama kali kami pakai juga di sini nggak ada modul-modul buat kita klik buat ngelola gitu. Jadi kita harus diaktifkan satu-satu, di sini di models or application. Jadi agak ribet juga gitu. Nah, balik lagi. Tadi kita dari commerce ke billing, setting billing ke commerce lagi, ke billing lagi, terus balik lagi ke commerce lagi. Jadi agak kurang efisien buat 2 kali konfirmasi gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan pemesanan langsung konfirm aja ke billing gitu. Jadi biar billing nggak ambil ke commerce lagi gitu, jadi bolak balik aja gitu, nggak apa ya maksudnya, nggak efisien aja gitu menurut kami gitu buat perusahaan sekecil kafe gitu. Jadi lama juga gitu, cuman habis gara-gara waktu nge-input data satu pesanan yang harganya 21.000 hanya assert orang tua gitu, cuman habis gara-gara itu. Jadi makanya lebih baik kalau Dolibar itu nge-input data aja gitu, nge-input apa ya, jurnal transaksi aja gitu. Jadi bukan langsung di tempat kita proses pembayaran, tapi kita lebih baik di input aja sebagai Dolibar itu sebagai jurnal harian kita buat
misalkan buat bulan Maret, bulan apa gitu. Nah, prosesnya udah build, udah selesai 21.000. Tuh balik lagi ke sini. Tuh konfirmasi lagi. Jadi begitulah. Aduh, yes. Nah, terus kelemahannya juga kalau misalkan tuh udah selesai. Kok notepad lagi ya? Ya harusnya kasnya bertambah di bank akun segitu. Nah, kita tarik kesimpulannya aja. Jadi Dolibar itu apakah benar-benar ERP banget gitu? Nah, kesimpulan menurut kami ya dia sebagai ERP gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Misalkan kita divisi commerce gitu sebagai sales gitu. Nah, kita nggak usah confirm ke billing, jadi kita nggak usah bilang satu gitu. Kita cuman nge-input ke sistemnya si ERP-nya. Udah gitu ada notif di home gitu. Nanti biar salah satu misalkan billing atau supply kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata ada orderan di sini gitu. Oh, ternyata ada yang tidak bayar gitu. Oh, ternyata ada agenda gitu. Ada agenda apa meeting segala macam gitu. Di sini juga ERP juga enak gitu. Kita bisa lihat statistik statistik harian gitu. Tuh. Di sini juga ada yang order dan 210.000, ada yang kredit karena tadi pas kami latihan isinya kredit buat si Mas Alek aja. Nah, sini ini gitu. Sudah. Nih user kami ada berenam, termasuk satu admin, 5 super admin, 5 lainnya member-member kita aja gitu. Sudah. Tapi jadi kesimpulan Dolibar ini menurut kami kurang efisien dan efektif untuk saat ini ya, untuk di saat ini. Karena apa ya? Karena repot aja gitu dari commerce ke billing, billing ke commerce, bulak balik. Belum salah satu misalkan kita nggak tahu ya, akuntan megang commerce juga nggak gitu. Tiba-tiba salah satu gitu, misal saya megang commerce, Torik megang billing gitu. Terus konsumen masuk ke commerce. Kita kalau misalkan udah ngisi tapi lupa nge-confirm ke billing, billing nunggu aja nganggur gitu. Cuman ngitung-ngitung aja, terus lihat banks gitu. Jadi harus ada apa ya maksudnya? Terus ada kebebasan juga gitu. Jadi di settingan di bentar. Nah, di user and groupsnya juga harus semuanya gitu. Jadi harus transparansi juga. Nah, yang tadi awal saya bilang number of permissionnya. Number of permission itu artinya kebebasan untuk mengambil sebuah data di dalam ERP gitu. Nah, terus yang kedua, ini sistemnya apa ya? Kita nggak bisa multitasking gitu. Kita open new tab, open new tab, open new tab. Kita kadang-kadang kalau misalkan kita open new tab lagi, kadang-kadang suka lama gitu. Jadi kadang-kadang moodnya si laptop gitu. Jadi karena dia
apa ya, aplikasi yang besar gitu. Semakin data kita masukin ke ERP ini, berarti otomatis komputer kita harus lebih besar gitu. Untuk localhost kurang efisien. Mungkin kalau kita koneksi ke Delibar internet akan lebih efektif sama efisien gitu. Lalu yang ketiga, nah sistem ERP ini nggak cocok buat perusahaan sekecil kafe gitu. Yang cocok itu menurut kami perusahaan-perusahaan yang udah besar, terus orang-orangnya banyak, divisi-divisinya banyak. Ini sangat cocok sekali gitu. Sudah begitu aja. Kalau seefisien mungkin 50% gitu. Nah, terus yang keempat itu sistem ERP ini untuk diajarkan pada para karyawan agak lama gitu karena butuh adaptasi yang luar biasa gitu. Saya saya kelompok kami juga bener-bener harus satu-satu nelaah nyari modul banyak. Soalnya kan di situ banyak banyak modulnya, ada modul yang buat commerce, billing, banks, akun gitu. Udah gitu aja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.